Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian ke perpustakaan untuk belajar, berdiskusi, atau mengerjakan tugas, atau hanya berbicara, atau hanya bahkan tidur? Nah, jadi hari ini kami akan membahas mengenai perbedaan antara pendidikan dan pembelajaran. Apakah proses kita selama di perpustakaan itu termasuk dalam proses pendidikan atau pembelajaran, atau apakah keduanya? Jadi hari ini kami akan membahas perbedaan pendidikan dan pembelajaran. Di video ini saya dan Dilun akan merenung kembali tentang pembelajaran dan pendidikan di dalam konsep sederhana seperti di orang-orang di perpustakaan. Selamat menyaksikan. Jadi berdasarkan pengamatan kami di perpustakaan, ada segelintir mahasiswa yang sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang sedang membaca buku, ada yang sedang mengerjakan tugas atau laporan di laptopnya, atau ada juga yang sedang berdiskusi bersama temannya. Kalau kita lihat dari luar, tampak biasa-biasa saja. Seperti ada orang yang lagi baca-baca buku, lalu berbisik-bisik. Tapi kalau kita lihat dari dalam, banyak sekali nilai-nilai yang sedang berkembang, seperti nilai kedisiplinan, kerjasama, seperti itu. Jadi peristiwa yang terjadi di perpustakaan tersebut adalah sebuah kegiatan belajar kecil atau belajar mandiri. Juga ada diskusi-diskusi kecil antar sama mahasiswa. Jadi ada berbagai mahasiswa di seluruh jurusan Sanata Dharma datang ke perpustakaan untuk mencari tujuan yang sama, yaitu mencari pengetahuan atau bahkan mencari relasi. Bukan hanya mahasiswa yang ikut berperan dalam meramaikan suasana di perpustakaan, tapi ada juga penjaga-penjaga perpustakaan atau bahkan cleaning service juga ikut berperan, seperti menciptakan suasana belajar yang kondusif dengan lingkungan yang bersih dan juga buku-buku yang lengkap. Jadi kegiatan yang dipelajari mahasiswa-mahasiswa di perpustakaan yaitu setiap individu pasti mempelajari hal yang berbeda, yang seperti ada yang belajar teori di buku, dan ada juga yang belajar keterampilan buku, dan ada juga yang belajar bagaimana seorang manajemen waktu. Dan tanpa disadari mereka belajar tentang nilai-nilai sosial seperti menghargai suasana di perpustakaan, dan juga mereka juga menjaga agar suasana tetap kondusif. Nah, jadi selain mahasiswa ke perpustakaan untuk mencari yang namanya pengetahuan, mahasiswa juga dapat menumbuhkan yang namanya kesadaran bahwa belajar bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga dapat berkontribusi bagi lingkungan sekitar atau bahkan orang-orang di sekitarnya. Jadi bukan hanya sekedar mencari nilai akademik semata. Nah, mahasiswa menumbuhkan itu melalui perilaku sederhana, misalnya seperti menjaga ketenangan, membantu teman yang sedang kesusahan, atau bahkan hanya sekedar mematuhi peraturan di perpustakaan. Itu juga dapat yang namanya menumbuhkan kesadaran moral atau bahkan yang namanya tanggung jawab sosial. Nah, pertanyaannya, apakah peristiwa ini termasuk dalam pembelajaran, pendidikan, atau keduanya? Nah, menurut saya peristiwa ini termasuk keduanya. Pembelajaran terjadi ketika seseorang memahami
isi buku tersebut dan menambah pengetahuannya. Tapi pendidikan membuka proses karakter seseorang, seperti menghargai orang lain dan belajar bersabar, dan juga menumbuhkan rasa ingin tahu mereka. Jadi bagaimana perpustakaan ini bisa menjadi tempat untuk Refli mendidik para mahasiswa di Sanata Dharma. Nah, jadi perpustakaan bisa menjadi lebih mendidik adalah dengan menyediakan media refleksi bagi mahasiswanya, seperti yang sudah disediakan oleh perpustakaan Universitas Sanata Dharma. Contohnya seperti penyediaan ruang diskusi di lantai 3. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana perpustakaan tersebut peduli terhadap mahasiswanya untuk mahasiswa itu lebih mengembangkan yang namanya ide-ide terbaru. Jadi bukan hanya untuk belajar secara mandiri mengejar tugas atau mengejar nilai, tapi juga untuk menumbuhkan karakter seseorang dan juga sekaligus menumbuhkan nilai-nilai kehidupan dalam diri seseorang tersebut, dan juga merefleksikannya dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Jadi Dewa, hal apa yang menurut kamu menarik di peristiwa yang sudah kita bahas tadi? Nah, hal yang menarik menurut saya adalah ketika seorang mahasiswa bersabar membantu temannya ketika kesulitan dalam memahami materi. Contohnya ketika saya sulit dalam memahami materi yang diberikan dosen, lalu teman saya membantu saya dalam memahami materi tersebut. Jadi ia tidak hanya pintar tapi juga rendah hati. Jadi saya pikir di situ ada nilai kemanusiaan yang tidak ada di dalam buku. Betul banget sih, karena kadang kita juga lupa bahwa esensi pendidikan tersebut merupakan sebuah platform untuk menumbuhkan yang namanya nilai kemanusiaan atau juga yang namanya nilai-nilai dalam karakteristik seseorang. Jadi kita hanya kadang mengejar yang namanya nilai akademik, sehingga kita kadang lupa yang namanya nilai pendidikan. Jadi menurut saya mungkin belajar tersebut adalah suatu kegiatan untuk menambah pengetahuan kita, tapi pendidikan adalah suatu kegiatan di mana kita menumbuhkan yang namanya karakteristik diri kita sendiri atau nilai dalam diri kita sendiri. Jadi kalau dipikir lagi, belajar itu bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan mesin bisa belajar. Jadi terdidik itu berarti kita mampu mendapatkan ilmu dengan penuh tanggung jawab dan moral. Terdidik itu berarti kita yang namanya memahami konteks kemanusiaan dalam ilmu yang kita pelajari. Jadi misalnya kita belajar tentang yang namanya teknologi, tapi secara etis kita juga harus belajar bagaimana teknologi itu bekerja atau caranya bagaimana. Jadi menurut saya itu terdidik adalah di mana kita yang namanya menerapkan atau memahami secara lebih dalam bagaimana kita belajar sesuatu melalui buku atau melewati hal-hal yang menurut pengetahuan kita, tapi sekaligus juga kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya juga mulai melihat peran guru dalam perspektif yang berbeda. Guru bukan hanya memberikan informasi saja, tapi juga menjadi fasilitator nilai. Guru yang baik itu bukan hanya memberikan murid itu tahu, tapi juga membuat muridnya itu paham mengapa mereka harus tahu. Setuju sih, karena
guru itu bukan hanya sekedar mengajar pelajaran, tapi juga sebagai yang namanya membentuk karakteristik siswanya, seperti membentuk kebiasaan untuk berpikir, bekerja sama, ataupun hanya saling menghargai. Jadi menurut saya itu guru itu bukan hanya sekedar fasilitator bukan hanya sekedar pemberi informasi, tapi juga sebagai fasilitator dalam pengembangan nilai atau karakteristik seseorang. Dan perpustakaan tadi yang sudah kita bahas adalah tempat di mana kita mengembangkan lagi yang namanya pengetahuan, dan juga mengembangkan lagi yang namanya nilai atau karakteristik diri kita sendiri. Jadi kita mengintegrasikan keduanya menjadi satu, supaya kita menjadi lebih paham sekaligus memahami nilai-nilai yang sudah kita pahami dari materi-materi yang sudah kita ajarkan. Baik. Dapat disimpulkan bahwa kami mengetahui dalam peristiwa ini kami belajar di perpustakaan, belajar bukan hanya tentang membaca buku, tetapi juga dalam membangun karakter. Di peristiwa ini kita penilai dan belajar itu beriringan bersama gitu. Nah, jadi secara singkatnya dari keseluruhan peristiwa yang sudah kami bahas tadi, dapat bersimpulkan bahwa yang namanya pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja, dan pengertiannya itu adalah di mana seseorang memperoleh pengetahuan untuk dirinya sendiri. Sedangkan untuk pendidikan adalah di mana diperoleh dari yang namanya nilai dan karakter dan dirinya sendiri. Jadi pembelajaran dan pendidikan itu adalah satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Dan juga pembelajaran dan pendidikan adalah satu kesatuan yang harus dimiliki oleh setiap siswa atau mahasiswa di dalam dunia pendidikan. Mungkin sekian dari video dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.